Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita atas kenikmatan dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kunci kebahagiaan hidup. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa itu arti dari sebuah kebahagiaan hidup yang sebenarnya? Setiap dari kita ada yang mengatakan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan apabila memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, memiliki rumah dan mobil yang mewah, tercapainya mimpi dan cita-cita, dan lain sebagainya. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita dapatkan apabila kita memiliki hati yang tenang dan hati yang selalu merasa cukup. Sebab banyak orang di luar sana yang sudah diberikan kekayaan yang berlimpah, kesehatan, dan kenikmatan lainnya, namun masih merasa kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya masih ada orang yang selalu membanding-bandingkan kebahagiaannya dengan kebahagiaan orang lain? Bukankah Allah telah menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki sesuai dengan jatahnya, dan setiap jatah sudah pasti ada orangnya. Itulah mengapa kebahagiaan tidak terdapat pada material saja, melainkan kebahagiaan bisa didapatkan pada saat kita merasa cukup. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kasratil arad, walakinal gina ginan nafs," yang artinya orang yang kaya atau bahagia itu ialah orang yang tidak memiliki uang yang banyak, tidak pula memiliki kehidupan yang mewah, melainkan bahagia itu letaknya di hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa kebahagiaan yang didapat bukan dicari, melainkan kebahagiaan bisa didapatkan apabila kita sendiri yang menciptakannya. Lalu bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan tersebut? Ada 3 kunci kebahagiaan hidup yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu dengan bersyukur. Bersyukur merupakan sebuah tanda terima kasih kita atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala kasih untuk kita, baik berupa kesehatan, nikmat dalam beribadah, harta yang berlimpah, dan kenikmatan lainnya. Maka kita sebagai seorang hamba yang beriman sudah selayaknya untuk selalu ingat kepada Allah dan tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Dan Allah pasti akan selalu ingat kepada hambanya apabila seorang hamba mengingat Allah. Insya Allah dengan apa yang kita syukuri ini menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun," yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Lalu bagaimana cara kita agar bisa selalu bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan cara kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu semua berkat campur tangannya Allah, semua atas kehendak dan izin dari Allah. Bahkan baik dan buruk yang terjadi di dalam hidup kita semuanya juga datang dari Allah, dan kita harus yakini apapun yang Allah kasih ke kita pasti itu yang terbaik untuk kita, karena sesungguhnya Allah Maha Baik. Yang kedua, yaitu ikhlas.
Ikhlas merupakan sebuah keadaan di mana kita merelakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu pada saat senang, sedih, duka cita, dan apapun itu dari segala keadaan yang kita alami dan kita rasakan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan terdapat rumus keikhlasan, yang dimana rasa ikhlas itu tidak terdapat pada mereka yang berkata-kata, tapi ikhlas hanya cukup diketahui oleh dua hal, yaitu yang pertama Allah dan yang kedua yaitu diri kita sendiri. Ikhlas ketika kita berserah diri, seakan-akan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak pernah memikirkannya. Contoh yang pertama, ketika kita ingin memberikan sebuah barang kepada orang lain, entah itu teman atau siapapun. Walaupun barang ini awalnya milik kita, tetapi apabila kita sudah memberikannya kepada orang lain, otomatis kita harus siap untuk kehilangan barang tersebut. Dan disitulah letak hati yang ikhlas sebenarnya. Contoh lain, ketika kita sedang mencintai seseorang, namun orang tersebut tidak mencintai kita. Kita harus ikhlas sebab pada saat kita mencintai seseorang itu merupakan hak kita dan termasuk urusan kita kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang itu tidak mencintai kita, maka itu haknya dia untuk tidak mencintai kita. Dan itu termasuk urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nyatanya kebanyakan orang apabila sedang jatuh cinta, ingin cintanya terbalaskan. Ya syukur bisa terbalas, kalau enggak bisa patah hati kan? Nah, dari sini kita juga perlu disadari bahwa kita gak akan pernah bisa membuat orang lain itu suka dan senang sama kita. Yang bisa kita lakukan yaitu belajar mencintai diri kita sendiri, sehingga kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga yaitu sabar. Sabar artinya menahan segala sesuatu yang terjadi dan datang pada diri kita. Sabar dibagi menjadi tiga, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menaati apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Sabar pada saat meninggalkan larangan-larangan atau perbuatan maksiat dan menjauhi segala sesuatu yang telah Allah haramkan untuk kita. Dan sabar pada saat mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang Allah berikan dalam hidup kita sebagai bentuk cinta Allah terhadap kita. Pada saat Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita, Allah ingin kita bisa kembali kepadanya, bukan malah menjauh darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ada suatu kisah dari para nabi terkait tentang kesabaran. Salah satunya yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang dianugerahkan kekayaan berlimpah berupa hewan ternak. Selain itu, Nabi Ayub merupakan seorang yang dermawan dan gemar berbuat kebaikan kepada siapapun. Serta Nabi Ayub menjadi contoh teladan untuk umat manusia berkat kesabaran yang luar biasa pada saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Ayub alaihissalam pada usia 51 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya memberikan ujian dalam hidupnya berupa penyakit kulit yang disebabkan karena keluaran nanah dari kulit kepala hingga kaki yang dapat menyebabkan rambutnya menjadi rontok. Dan penyakit ini merupakan penyakit yang menular. Suatu ketika penyakit Nabi Ayub ini tersebar di negeri dan tetangganya mengetahui tentang penyakit menular ini. Hal ini membuat Nabi Ayub, istri dan anak-anaknya memutuskan untuk meninggalkan negeri tersebut. Ujian yang kedua ialah pada saat istrinya sedang menghidangkan makanan untuk Nabi Ayub dan anak-anaknya. Tiba-tiba atap rumah yang ditinggalkan roboh dan menimpa semua anak Nabi, yang menyebabkan anak-anak mereka meninggal dunia. Ujian yang ketiga yaitu Allah mendatangkan hamam dan badai sehingga membuat semua hewan ternak yang dimiliki mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah sehingga orang-orang sekitar Nabi Ayub alaihissalam tidak ikut terkena dampaknya. Di balik ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub sekitar 18 tahun lamanya tidak membuatnya mengeluh dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Justru Nabi selalu bersyukur dan bersabar. Akan tetapi, dia tetap berikhtiar dengan cara berobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Nabi Ayub alaihissalam adalah bahwa setiap ujian yang Allah berikan merupakan bentuk cinta Allah terhadap kita. Di balik itu semua, kita dapat melatih diri kita untuk meningkatkan keimanan kita dan rasa syukur kita kepada Allah. Selain itu, kita dapat menanamkan rasa sabar pada saat diberikan ujian, serta selalu berserah diri dan terus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi 3 kunci kehidupan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang terdiri dari kata Bismillahirrahmanirrahim, B-nya bersyukur, I-nya ikhlas, dan S-nya sabar. Lillah, karena Allah Ta'ala. Segala sesuatu diawali dengan kata Bismillah. Itu artinya ketika kita sudah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Dan apabila kita gagal, itu artinya kita mendapatkan kegagalan terbaik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berhasil, itu artinya kita telah mendapatkan keberhasilan terbaik. Karena semua datangnya dari Allah yang sudah pasti baik untuk kita semua. Baik, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.